Saya Kenzi Rafa Haris Haryandi dan saya ingin menunjukkan hasil vlog saya di Museum Kebangkitan Nasional, Sumpah Pemuda, dan Proklamasi. Jadi museum yang saya pertama lajui itu adalah Museum Kebangkitan Nasional. Museum Kebangkitan Nasional dulunya adalah sekolah Belanda dengan nama School tot Opleiding van Inlandig Artsen, disingkat dengan Stovia atau Sekolah Dokter Bumi Putra. Ruangan pertama yang saya lihat di Museum Kebangkitan Nasional terdapat replika kapal VOC dan kisah penjelajahan samudranya. Ini nih replika kapal VOC. Di sini kita bisa melihat infografis jalur kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara. Di sini terdapat pulau-pulau dari Nusantara ke Hindia Belanda. Di sini terdapat foto kelas Stovia. Nah, di bagian sini terdapat sejarah tokoh-tokoh penting dan organisasi untuk kebangkitan nasional.
Di sini terdapat penjelasan tentang politik etis. Politik etis adalah kebijakan kolonial Hindia Belanda yang berlangsung selama 4 dekade dari tahun 1901 hingga 1942. Tokoh-tokohnya termasuk Pieter Brueshoft, Konrad Theodor van Deventer, dan Edward Douwes Dekker. Nah, ruangan ini memamerkan tokoh-tokoh penting dalam Budi Utomo. Budi Utomo adalah organisasi pertama di Indonesia. Organisasi Budi Utomo didirikan oleh para pelajar School Tot Opleiding van Inlandig Artsen atau STOVIA pada tanggal 20 Mei 1908. Para pelajar tersebut terdiri dari Suraji, Muhammad Saleh, Suwarno A, Gunawan Mangkunekosomo, Suwarno B, R. Gumreng, R. Angka, dan Sutomo. Budi Utomo adalah organisasi pemuda pertama yang dibentuk di masa pergerakan nasional dengan tujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Budi Utomo berasal dari dua bahasa Sanskerta. Yang pertama, Bodhi atau Budi, yang berarti keterbukaan jiwa, kesadaran, akal, atau pengadilan. Yang kedua adalah Utomo, yang berasal dari kata utama, yang berarti tingkat pertama atau sangat baik. Kata ini juga berarti kebajikan dan kesempurnaan dalam bahasa Jawa. Sekarang saya ke spot selanjutnya, yaitu Museum Sumpah Pemuda. Nah, gedung Museum Sumpah Pemuda merupakan bangunan yang syarat sejarah. Sejak tahun 1908, gedung milik Si Kong Leong ini telah menjadi tempat pemondokan para pelajar STOVIA, School Tot Opleiding van Inlandig Artsen, dan RS atau Rex School sebagai tempat tinggal mereka. Nah, di sini terdapat replika biola W.R. Supratman. Nah, di sini patung-patung tokoh-tokoh penting dalam organisasi Indonesia. Di sini terdapat Monumen Persatuan Pemuda.
Di sini terdapat pameran Kongres Pemuda Kedua. Kongres Pemuda Kedua digagas oleh Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, sebuah organisasi pemuda yang beranggotakan pelajar dari seluruh Indonesia. Kongres ini bertujuan untuk memperkuat rasa persatuan dan kebangsaan Indonesia yang telah tumbuh di dalam benak dan sanubari pemuda-pemudi. Nah, sebelum Kongres Pemuda Kedua, ada Kongres Pemuda ke-1. Kongres Pemuda ke-1 adalah pertemuan penting yang bersifat nasional dengan tujuan membahas upaya untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Kongres Pemuda 1 ini dilaksanakan pada tanggal 30 April hingga 2 Mei 1926. Setelah itu saya memasuki ruangan tentang sejarah organisasi YONG. Organisasi YONG adalah organisasi pemuda yang didirikan di Hindia Belanda pada masa sebelum Sumpah Pemuda. Beberapa organisasi YONG diantaranya adalah YONG Java, YONG Indonesia, YONG Batak, YONG Ambon, YONG Celebes, dan YONG Minahasa. Dan terakhir adalah sejarah timeline Sumpah Pemuda. Bisa dibaca ya. Setelah itu, saya ke Museum Proklamasi. Pada masa pendudukan Jepang, Museum Proklamasi menjadi tempat kediaman Laksamana Muda Tadashi Maeda, kepala kantor penghubung antara Angkatan Laut dengan Angkatan Darat. Sekarang saya sedang di ruangan di mana Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan teks proklamasi. Di sini terdapat diorama Sayuti Melik sedang mengetik naskah proklamasi. Jadi itu beberapa contoh museum yang bersejarah di Jakarta. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Di dalam ruangan bawah tangga ini terdapat diorama Sayuti Melik sedang mengetik naskah proklamasi.